kita belajar tentang obeng dan testbed. Obeng itu ada jenisnya yaitu plus, minus, kembang, dan kotak. Dan ada testbed yang untuk mengecek arus listrik. Betul, tepuk tangan untuk Wahyu. Jadi betul ya, kalau materi pembelajaran hari itu ada testbed sama obeng. Kalau obeng itu ada plus, ada minus, ada torx, ada rumusan atau kotak, kemudian testbed. Cara penggunaan testbed tadi sudah dijelaskan sama temannya oleh Aska, oleh Machiko, oleh Axel. Betul ya. Ada yang kita yang masuk cek materi ini? Cukup ya? Oke, untuk pertemuan minggu depan yaitu tentang bor. Nanti kita pelajari tentang bor, sisi bor, cara penggunaannya bagaimana, dan kita akan praktikum bor. Jadi nanti ibu akan nge-share nih materi tentang bor. Kalian baca dulu di rumah, kalian pahami, baru kita ulas bersama-sama. Paham? Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan dengan ibu, materi ibu hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, mari kita baca doa menurut agama dari kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, berarti tinggal ya hari ini? Alhamdulillah. Udah siap buat belajar sama saya? Nah, udah siap buat belajar. Untuk materi sebelumnya sudah paham semua? Nah, berarti kalau udah paham semua kita lanjut ke materi kita selanjutnya ya. Oke, nah pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai alat ukur listrik, elektronika, dan instrumen. Nah, sebelum saya masuk materi, nah di sini ada tujuan pembelajarannya nih. Kalian diharapkan mampu 80% benar dari tujuan pembelajaran berikut. Bisa baca ya tujuan pembelajarannya? Bisa dibaca? Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh, coba perhatikan slide ini dulu nih. Ini ada studi kasus atau 2 pertanyaan nih. Terlihat sederhana nih pertanyaan ini, tapi penting banget nih buat kita pikirin. Yang pertama, apa sih alat ukur listrik itu? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Voltmeter. Apa? Voltmeter. Alat ukur listrik. Sebab alat ukur listrik secara sederhana. Boleh Mas Iko? Oke, good. Nah, yang kedua nih, mengapa diperlukan adanya pengukuran listrik? Wahyu. Karena pengukuran listrik bisa langsung cepat tanpa harus menghitungnya lagi. Jika tidak menggunakan pengukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Gimana kabar sekarang hari ini? Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Coba tolong buka kelas terus dijamin dulu. Siap. Doa mulai. Doa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada terus. Oke. 11 dari 1, betul? Saya mau periksa kehadiran dulu. Hari ini kira-kira siapa yang nggak hadir? Adrian nggak hadir. Betul ya. Oh, dari hari ini apa dari kemarin? Sakit nah. Lalu udah 2 hari nih sakit. Oke, kita doakan semoga Adrian cepat sembuh ya. Kita boleh sekolah lagi. Oke. Lanjut sekarang teman
pembelajaran kita yang kemarin-kemarin? Jadi minggu pertama kita udah belajar soal Kembali otomatis yang langsung nunjukin nama tegangan yang lebih besar lewat sinyal output. Oke, bener banget. Jangan tepuk tangan dulu dong, Bang. Mungkin dari yang lain ada lagi? Danis, boleh. OPAM bekerja dengan melihat benda antara dua input, selisih sekecil apapun langsung diperkuat banget sampai outputnya tegangan atas atau bawah. Makanya OPAM bisa cepet banget nentuin perbandingan angka kurang kayak begini. Oke, bener banget. Tadi ini pertama kali dong bertanya. Satu lagi ada lagi nggak yang mau? Doni, boleh Doni. OPM menurut saya bisa dibilang sebagai penilai dua tegangan. Ya, nggak betul. Nah, dia melihat tegangan yang lebih tinggi, maka hasilnya akan dimasukkan ke output. Ya. Hasilnya akan dimasukkan ke output dalam bentuk sinyal tinggi atau rendah. Ya. Maka OPM cocok digunakan dalam sistem otomatis. Contohnya untuk menyalakan lampu LED ketika sensor mendeteksi perubahan tegangan. Oke. Berarti kita bisa pakai komparator buat apa? Buat sensor gitu ya, Bang? Sensor ya. Nah, Doni nih. Komparator dong, Bang. Untuk jawaban teman-teman semua udah bagus, tapi berarti intinya si komparator tegangan ini adalah sebuah rangkaian yang butuh yang membandingkan dua tegangan, ya kan? Satu nyampein ya tegangan input tadi kata Doni bisa dari sensor tuh, dan satu lagi ada tegangan referensi yang kita set sendiri, ya kan? Tadi ada apa namanya? Tadi ada 4 rangkaian tuh, ada 4 cara kita bisa ngeset si si referensinya. Oke, mungkin sebelum kita tutup ada yang mau nanya dulu? Udah cukup? Aman? Oke. Buat minggu depan, karena hari ini kita udah teori, berarti minggu depan kita akan mulai praktek komparator tegangan. Ya. Nanti tolong buat teman-teman disiapin komponennya. Ya. Nanti tinggal minggu depan kita siap, kita praktek, kita buat laporan juga sih. Oke, sebelum tutup lagi, ada yang mau nanya? Ya Pak. Cukup ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak kelas 11 T1 pagi ini gimana kabarnya? Oke, sebelum saya mulai pelajaran, saya boleh nanya nggak? Apakah ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Oke, mari kita bareng-bareng nih kita doain biar dia besok udah sembuh. Dia bisa ikutin pembelajaran. Nah, nanti saya minta tolong siapa PJ-nya nanti dicatat terus dikasih ke Adrian ya. Oke. Ketua kelasnya Darus. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran saya mau Darus memimpin doa semuanya. Siap. Doa dimulai. Doa selesai memberi salam. Oke, saya sebelum masuk ke materi hari ini, saya mau nanya nih, di pertemuan kita sebelumnya, ada yang masih punya pertanyaan nggak? Enggak, udah cukup? Boleh lanjut? Oke, di pertemuan kita hari ini, kan bisa berupa data, bisa berupa juga informasi dari lingkungan. Nah, output itu responnya, output bisa cahaya, bisa suara, bisa gerak, dan lain-lain. Bisa informasi juga tuh kita di monitor. Ya. Nah, sini ada pertanyaan?
Cukup? Oke. Setelah belajar hari ini, gimana nih perasaannya? Lebih paham. Jadi setelah kalian paham tentang input sama output, itu kita bisa tahu yang mana proses awal, yang mana proses akhir, yang mana yang masukannya. Jadi kan nanti kalian PKL nih, jadi kita bisa tahu gimana inputnya. Bisa dicek dari awal dulu nih kita ngapain gimana aja. Terus outputnya nanti apa? Oke, udah jelas? Oke, di minggu depan nanti saya mau gimana cara mengimplementasikan input output sama Arduino. Kalian cari di referensinya bebas, di website Arduino boleh, itu udah ada langsung. Kalian bikin sebuah catatan kecil, nanti besok dijelasin ke saya. Jelas? Sebelum akhiri pertemuan hari ini, saya ingin meminta maaf kalau saya salah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, AM silakan pimpin doa. AM siapa? Darus. Siap. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini saya pengen absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk ya? Dengan pengetahuan Pak. Adrian? Sakit? Oh ya udah, kita doakan semoga Adrian sehat. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu wiring dan commissioning PLC. Ini tujuan pembelajaran. Saya juga kan. Nah, kalian langsung belajar. Oke, udah baca ya? Coba. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, kemarin kan kita belajar tentang PLC, tentang apa itu PLC. Nah, materi sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nggak? Ada, benar. Coba, dihitung PLC itu apa sih? Nah, ada yang ingin tanyakan lagi? Enggak? Udah, coba harus simpulin lagi. Ya, simpulin pertemuan kita hari ini. Itu buat sebagai pemrogram biar kita sehari-hari juga lah. Ya, Ya, siapa gitu misalnya mau jauh atau kita malas sendiri, jadi nanti bisa matiin. oh ya, Bisa migrasi juga tuh. nah, terus PLC harus diapain? Kita harus biar nyala. PLC harus diapain biar nyala? Di setel dulu. Setel. Di setel tadi apa? Wiring bagian wiring apa aja udah terus tadi? Utama output, apa lagi? Udah ya. Bacaan udah. Oke, mungkin segitu aja. Nggak ada yang ingin ditanyakan lagi ya? Nah, untuk besok kita akan belajar tentang program. Kita akan menggunakan GX, menggunakan laptop kita. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar di kelas 11 TI1 ini? Sehat semua ya? Ya. Oke.
sebelum kita mulai ke materi, saya mau dipimpin doa dulu sama ketua murid Bapak Darus ya. Boleh Darus? Siap. Doa dimulai. Doa selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Darus. Nah, sebelum kita mulai saya mau tanya kehadiran di kelas 9 Trinitatur. Ada yang hadir? Iya. Sakit atau apa? Sakit. Sakit, ya ampun. Ya udah, kita doakan semoga Adrian di pertemuan berikutnya bisa kembali masuk lagi. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke materi memanfaatkan Internet of Things, saya mau menanyakan nih di materi sebelumnya tentang sensor aktuator. Apakah udah tahu semua belum nih tentang sensor aktuator? Jawab, Pak. Paham ya? Paham. Terima kasih. Oke, kalau kalian udah paham, berarti kalian udah siap dong? Buat di materi hari ini siap? Siap. Ya. Di materi kali ini kita akan membahas memanfaatkan Internet of Things atau IoT. Bisa simpulin, maksudnya kita bisa simpulin jadi pemanfaatan IoT ini sangat berguna banget di bagi kehidupan kita yang sudah modern. Contohnya di teknologi 4.0 itu udah sangat canggih. Jadi kita kayak ibaratnya tuh kayak dimanjain banget sama IoT ini karena dalam segala apapun bisa dipergunakan sama IoT ini. Sebelum kita menutup untuk pertemuan hari ini, di pertemuan berikutnya, pertemuan selanjutnya, tolong siapkan alat-alat sensor dan aktuator. Sensor aja dulu deh, kita mulai ke sensor DHT11 dan MT6 ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan mempraktek job sheet itu. Oke, paham ya? Saya ada yang bisa simpulin dari materi hari ini. Saya mau kasih baris. Kesimpulannya adalah kalau IoT itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, apalagi di masa-masa sekarang sangat berguna sekali untuk penggunaan jarak jauh ataupun dimanapun, kapanpun dan sesibuk apapun kita bisa menggunakan IoT ini di kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat semuanya. Itu ya tadi ya yang saya ingetin buat di pertemuan selanjutnya bahwa sensor. Nah, sepertinya pertemuan kali ini cukup sampai sini. Semoga di pertemuan berikutnya kita diberikan kesehatan oleh Allah